Maka sarjana Indonesia mengabdikan ilmu pengetahuan. HMPI cikal bakal pemimpin bangsa, walau tantangan datang menerpa, tetap maju dan berjuang. Bagai sampahnya tetap bersinar, jayalah HMPI selalu. Musra dan peserta yang ikut berpartisipasi dalam acara webinar nasional tentang tantangan pendidikan di era pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa saya
namo budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati Pak Ketum, Korwil Nusa Tenggara, ya, Siap, Ketum. Dr. Hamzah. Ini kawan saya ini sejak lama yang tidak pernah berhenti mengurusin dunia akademik. Kira kita perlu mengapresiasi beliau, apalagi di ujung Ramadan masih sempat mengurusin webinar-webinar. Kita tahu kesibukan teman-teman di akhir-akhir Ramadan biasanya super sibuk ya, super padat. Sangat menghormati undangan, ya kita sambil jalan kita webinar. Saya mengapresiasi juga teknologi yang dilakukan oleh teman-teman ini karena desainnya cukup menarik ini ya. Didesain dengan sebaik mungkin sehingga menarik tampilan-tampilannya. Kenapa saya membahas itu di pengantar saya ini? Kampus Merdeka ya. Nah, hadirnya Kampus Merdeka ini kan jadi gagasan baru bahwa mahasiswa akan diberi kebebasan untuk melaksanakan perkuliahan dimanapun berada. Jadi mahasiswa sekarang tidak dipaksakan harus berada di kampus, tapi di rumah, di kebun, itu bisa melakukan proses perkuliahan. Dunia yang sebenarnya sudah dihadirkan. Mahasiswa hanya diperhadapkan dengan masyarakat pada saat kuliah kerja nyata atau KKN. Tetapi KKN itu ternyata tidak cukup. Karena kebanyakan mahasiswa hanya membuat jalan baru, memberikan label jalan, mencet. Itulah
Nah, sekarang dirubah formulasinya. Mahasiswa bisa mencari instansi di luar untuk melakukan aktivitas, baik yang sifatnya akademik, penelitian, maupun skill yang lain, termasuk entrepreneur. Dia bisa mengabdi, bisa mengabdi di perusahaan-perusahaan kecil maupun besar. Khusus pada kesempatan ini, Nusa Tenggara menghadirkan webinar yang sebenarnya saya kira menarik. Ada Pak Dr. Judi. Terima kasih Pak Dr. Mataram, ada Dr. Imam, ya, dosen 11 Maret, dan ada Pak Muni Ika. Mana kita mensiasati ya. Sungguh merupakan
pendidikan yang tadinya konvensional, yang tidak terlalu berbasis digitalisasi. Maka dengan di era pandemi kita dituntut untuk bagaimana pendidikan tetap harus berjalan, tetapi harus dengan mau tidak mau harus memanfaatkan namanya digitalisasi. Revolusi 4.0 bahwa adalah semacam gayung bersambut bahwa kita sudah sampai pada generasi itu. Sekarang sudah sampai pada generasi itu, ditambah dengan kondisi pandemi yang dimana kita dilarang berkerumun, gitu ya, harus kalaupun bertemu itu menjaga jarak. Artinya ruang-ruang di mana dulu kita berkumpul, ruang-ruang dulu di mana yang namanya seminar itu kalau hanya 50 orang atau 100 orang dianggap gagal. Atau dulu kalaupun teman-teman mau mengadakan momen-momen seperti ini, mau seminar, itu kita ditarget. Kita ditanya, itu memang pesertamu berapa? Kalau pesertamu 1000 bolehlah, seperti itu. Itu banyak terjadi seperti Mas Fajar dulu, kita mengadakan sebuah kegiatan, kita kadang ditantang, emang pesertanya berapa gitu. Jadi ukurannya waktu itu adalah ukuran pada selain kita mengajar kualitas tentunya, tapi kuantitas dulu yang harus dikejar. Harus banyak orang kita bertemu. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi kita tidak bisa lagi melakukan seperti itu. Hal yang kita bisa lakukan adalah memanfaatkan itu dengan digitalisasi, ya, memanfaatkan teknologi untuk bagaimana pendidikan tetap berlangsung. Hadirlah sekarang ada apa yang disebut dengan semua disebut dengan pembelajaran misalnya, atau pertemuan-pertemuan dan seminar-seminar seperti ini. Pada akhirnya kita laksanakan online atau daring. Dan sekarang setahun pandemi berlangsung, ya sudah, pada akhirnya ini harus kita kita diperhadapkan dengan kondisi seperti ini dan harus kita hadapi. Nah, sekarang keadaan kondisi dan di pendidikan kita, ya, dihadapi dengan kondisi pandemi. Saya sebetulnya ingin menggarisbawahi saja dan ingin saya membagikan pengalaman bagaimana di tempat saya kebetulan di Kemendikbud, ya, sekarang namanya Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Saya di pusat, ada satker baru yang baru dibentuk tahun 2020 kemarin, ada yang disebut dengan namanya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Di sana semua jenis bantuan atau beasiswa ada di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Saya kebetulan ada di Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi. Yang lebih khusus saya diamanahi sebagai subkoordinator KIP kuliah, yang dulu yang namanya bidik misi. Saya ingin sebetulnya mau sharing saja, karena kalau mau ngambil skop-skop yang lain terlalu amat luas. Saya mau berbagi saja, ya, bagaimana pelaksanaan beasiswa khususnya di KIP kuliah dalam masa pandemi seperti ini. Inovasi apa yang harus dilakukan, dan beasiswa ini harus tetap dilaksanakan, tidak boleh tidak. Nah, kalau itu tetap dilaksanakan, ya kan, kalau itu tetap dilaksanakan, sementara harus meninggalkan skema-skema yang lama secara konvensional, ya. Nah, sekarang harus bergeser kepada di mana karena kondisi pandemi, maka memanfaatkan yang disebut dengan digitalisasi, memanfaatkan pertemuan-pertemuan dengan online. Tidak bisa lagi pertemuan dengan offline. Apa-apa saja inovasi yang harus kita lakukan. Contoh misalnya, dalam penerimaan seperti penerima KIP kuliah ini kan harus diseleksi, ya kan, harus diseleksi penerimanya. Mahasiswa harus mendaftar. Nah, bagaimana mungkin, coba kita pikirkan bagaimana mungkin kalau dulu untuk memverifikasi penerima beasiswa itu, misalnya seperti KIP kuliah. KIP kuliah ini kan sebetulnya transformasi dari bidik misi, yaitu penerima bantuan, ya, beasiswa untuk kalangan miskin dan rentan miskin. Artinya, pemerintah ingin memastikan bahwa kepada masyarakat kelompok miskin dan rentan miskin, pemerintah hadir untuk memastikan mereka diberikan biaya pendidikan. Artinya, anak-anak yang miskin ini tidak boleh lagi, dia tidak mengenyam pendidikan tinggi, dia tidak kuliah hanya karena faktor biaya. Cuma kan sekarang pertanyaannya adalah, kan tidak harus kita pastikan bahwa semua dokumen persyaratan bahwa penerima bantuan itu adalah orang miskin, maka harus kita pastikan bagaimana cara memastikannya. Semua persyaratan harus dia penuhi.
persyaratan-persyaratan yang kita masuk adalah persyaratan-persyaratan yang dia masuk kategori miskin. Kalau dulu sebelum masa pandemi misalnya, ya udah, kalau kita ingin memastikan bahwa dia itu miskin atau tidak miskin, mungkin kita akan verifikasi, kita kunjungi ke lapangan misalnya, kita lihat rumahnya, ya kan, diverifikasi oleh oleh pengelola perguruan tinggi. Oh iya benar, anak ini dia kategorinya miskin. Nah sekarang itu kita tidak boleh berkerumun, tidak boleh melakukan perjalanan. Sekarang saja kita dilarang mudik. Saya terus terang agak sedih juga. Sudah 2 kali lebaran ini ya, tahun 2020 waktu lebaran dilarang mudik juga. Sekarang saya berharap 2021 tidak dilarang mudik sehingga kita bisa mudik di kampung halaman. Sekarang juga dilarang mudik, tidak boleh. Apalagi seperti ASN. ASN di kedapatan mudik itu langsung diberikan sanksi. Nah sekarang saya kembali kepada ingin bagaimana cara melakukan verifikasi untuk penerima bantuan. Sementara bantuan ini harus tetap dilaksanakan. Kita tidak boleh bahwa karena masa pandemi terus sudah bilang udah bantuannya kita hentikan saja dulu deh. Ini bantuan pendidikan ini tidak kita hentikan saja dulu karena ini masa pandemi. Tidak kan? Kita harus lakukan inovasi. Apa inovasi yang kita lakukan? Memanfaatkan digitalisasi, memanfaatkan daring. Kalau seperti dulu misalnya kita harus pertemuan dengan para perguruan tinggi pengelolanya. Sekarang pertemuan yang kita lakukan adalah pertemuan dengan daring seperti ini. Pertemuan secara online. Artinya, dengan kondisi pandemi pun, kita tetap harus dapat melakukan inovasi, sehingga program-program yang kita lakukan itu harus program-program pendidikan, lebih khususnya dengan program bantuan beasiswa ini, itu harus tetap terlaksana. Ya, terbukti saja, kita sudah kondisi pandemi 2020 kita bisa lewati 200.000 sasaran penerima KIP kuliah. Itu kita bisa laksanakan. Sekarang juga kita sedang mempersiapkan 200.000 penerima KIP kuliah untuk tahun 2021. Ini juga yang kita lakukan adalah dengan memanfaatkan digitalisasi, dengan memanfaatkan pertemuan-pertemuan secara daring. Walaupun pertemuan-pertemuan offline sekarang sudah bisa dilakukan, tapi itu juga jumlahnya sangat terbatas. Sehingga yang kita lakukan adalah inovasi-inovasinya itu tadi saya ulangi lagi, memanfaatkan teknologi. Nah sekarang juga memanfaatkan teknologi harus ada inovasinya juga, seperti apa memanfaatkan teknologi. Kalau dulu seperti misalnya kita harus verifikasi, nah sekarang semua sudah berbasis aplikasi. Anak-anak yang mendaftar dia lewat aplikasi, dia mendaftar di lewat aplikasi. Dia sasaran kita akan menentukan dia sebagai penerima beasiswa itu juga by aplikasi. Cuma kan ada hal-hal tertentu misalnya yang tidak bisa dilakukan aplikasi. Misalnya ada anak ya yang dalam sistem misalnya kita tidak bisa menjangkau. Contoh misalnya begini, di sistem KIP kuliah, di KIP kuliah itu adalah penerima KIP kuliah itu adalah penerima mahasiswa miskin dan renta miskin. Kan dalam regulasi kita itu kan orang yang menentukan orang miskin dan renta miskin itu sebetulnya adalah bukan urusan Kemendikbud. Urusan kemiskinan itu adalah urusannya Kemensos. Jadi kita itu sebetulnya masuk miskin atau tidak miskin itu tergantung pendataannya Kemensos yang didata secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan ya, terus di kabupaten kota, provinsi langsung dibawa ke pusat. Apa di Kemensos? Ada yang disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTK. Kalau sering teman-teman mendengar DTKS. Kita sudah sistem kita itu karena ini tidak mungkin kita mau cek satu-satu di lapangan, sudah kita harus integrasikan dengan DTKS. Karena di sanalah amanah bahwa untuk menentukan orang itu dia miskin atau tidak miskin itu di DTKS Kemensos. Hanya saja mohon maaf, kondisi data kita, big data yang harusnya big data kemiskinan itu harus ada di DTKS Kemensos, tetapi masih ada saja, ya masih ada saja celahnya. Ada orang miskin, ya, ada orang miskin yang tidak terdata dalam DTKS, padahal dia miskin, ya kan? Nah ini juga amat relatif banyak, sehingga kan kita tidak mungkin mau tinggalkan dong anak-anak seperti ini. Anda tidak dalam DTKS Kemensos, Anda tidak boleh berhak, kan zolim juga kita. Sementara kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi. Ya, inovasi yang kita lakukan adalah ya salah satunya lagi-lagi dengan memanfaatkan digitalisasi, melakukan verifikasi dan pertemuan kepada calon penerima dengan melakukan wawancara dengan melalui komunikasi seperti ini. Alhamdulillah itu bisa terlaksana. Artinya bahwa jangan hanya karena pandemi, ya, jangan hanya karena pandemi, bantuan-bantuan yang itu menyasar dan itu adalah haknya kepada kelompok miskin dan rentan miskin, itu menjadi terabaikan. Tidak boleh terjadi seperti itu. Nah sekarang kan alhamdulillah saja ya, alhamdulillah saja dengan kondisi walaupun dia pandemi, maka pelaksanaan program pemerintah,
khususnya dalam pemberian beasiswa, itu kita bisa laksanakan. Hanya saja itu tadi, pelaksanaan memanfaatkan digitalisasi, memanfaatkan IT untuk bagaimana program ini tetap berlangsung. Memang dari hasil evaluasi kami selama 2 tahun program sudah berjalan ini di tahun kedua KIP kuliah, berjalan memang tidak seperti apa yang saat pertemuan secara langsung. Pertemuan secara langsung itu memang ketika ada problem itu bisa langsung dipecahkan saat itu juga. Penggunaan IT saat ini, ya, penggunaan IT saat ini, pertemuan-pertemuan dengan menggunakan daring memang hasil evaluasi kita memang tidak semaksimal di saat kita melakukan tatap muka. Tetapi ya, karena ini kondisi pandemi, ya mau tidak mau, kalaupun itu masih ada kendala, ya masih ada keterbatasan, maka itu juga tidak boleh menjadikan kita mundur ya, dan harus kembali ke belakang dengan tatap muka. Tetapi ya udah, apa yang kurang, apa yang kita bisa manfaatkan itu harus kita lakukan. Ini mungkin ya yang perlu saya sampaikan, bahwa hal-hal bahwa apa saja inovasi dalam bidang pendidikan ya dalam masa pandemi seperti ini. Pandemi khususnya di satker saya di Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, khususnya di Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi, lebih khusus di program bantuan beasiswa KIP kuliah. Kami tidak mundur dengan kondisi itu. Kami bisa pastikan bahwa program ini tetap bisa berjalan walaupun dalam kondisi pandemi, dan tentunya kualitasnya tetap kita berikan garansi, kita jamin bahwa kualitasnya walaupun dengan kondisi pandemi, bahwa kualitas dan penerima sasaran dari KIP kuliah itu tetap masuk dalam kategori yang tepat sasaran. Artinya kalaupun ada 1-2 yang tidak tepat sasaran, itu bisa mungkin bisa kita minimalisir karena memang kondisi yang kita tidak ketemu dengan tatap muka. Tapi paling tidak bahwa dengan kondisi pandemi dan kita new normal pendidikan kita itu tetap kita laksanakan. Mungkin itu saja sekedar pengantar dari saya ya, teman-teman sekalian, yang perlu saya berikan gambaran bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang lebih khusus saya berikan gambaran tadi itu pada pokja saya yang tentang beasiswa, itu tidak ada hal yang kita tinggalkan, tidak ada hal yang kami mundur bagaimana mengimplementasikan program yang disebut dengan KIP kuliah ini. Program tetap berjalan, dan alhamdulillah mahasiswa juga sampai hari ini kepada kelompok 200.000 kelompok miskin dan rentan miskin hari ini menerima beasiswa yang disebut dengan KIP kuliah. Ada satu hal lagi yang teman-teman sekalian yang ada inovasi dalam bantuan ini. Pembukaan rekeningnya. Kalau dulu misalnya kan biaya itu kan kita transfer, kita berikan biaya pendidikan sama biaya hidupnya, ya. Kalau biaya pendidikan sih kita beri, atau UKT-nya itu kita berikan kepada rekening perguruan tinggi. Tapi kalau dia biaya hidupnya itu kan masuk ke rekening mahasiswa bersangkutan. Bayangkan saja rekeningnya dibuatkan di pusat, ya, rekening di pusat, dan itu harus diaktifasi. Kalau dulu rekening itu bisa diaktifasi, dia harus aktifasi di kampusnya, dekat bank cabang yang ada di dekat kampus. Nah kalau sekarang, karena kondisi pandemi, pembelajaran PJJ, dia belajar di mana saja, dia tersebar di seluruh pelosok di negeri ini. Misal saja, anak yang kuliah di UGM, anak kuliah di UGM itu kan bukan hanya anak Jogja, ya kan? Anak dari Sulawesi, anak dari Papua, anak dari Aceh, anak dari Nusa Tenggara. Nah bayangkan saja kalau itu kita tidak lakukan dengan digitalisasi, dengan memanfaatkan teknologi, sampai kapanpun, ya, apalagi sekarang ada pembatasan untuk berkunjung, sampai kapanpun program ini tidak bisa kita jalan. Apa yang kita bisa lakukan? Sudah pada akhirnya mahasiswa dan kita kerjasama dengan bank, seluruh penerima KIP kuliah itu bisa melakukan aktivasi di cabang manapun di seluruh Indonesia ini. Ini kan salah satu inovasi juga. Tidak cukup di situ. Ketika dilakukan misalnya verifikasi, anaknya ada di luar negeri, bagaimana caranya mau melakukan verifikasi? Masih ada mahasiswa kita ada di luar negeri penerima KIP kuliah. Apa yang dimanfaatkan caranya? Ya udah dimanfaatkan teknologi seperti ini, video call atau pakai Zoom seperti ini, daring, terus melakukan verifikasi. Artinya bahwa lagi-lagi saya mau ingin garis bawahi, dengan kondisi pandemi pun, ya, inovasi itu tidak harus lebih kencang tentunya, sehingga program ini bisa kita laksanakan. Itu mungkin beberapa gambaran bagi saya yang ingin saya sampaikan tentang tantangan pendidikan di new normal ini di era pandemi. Demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Saya berharap sebetulnya ya ada
sesi-sesi di mana kita khusus membicarakan tentang ingin mensosialisasikan program KIP kuliah. Bayangkan saja ada 200.000 ya, program KIP kuliah yang itu untuk S1, yang menurut saya itu bisa anak-anak teman-teman HMPI ya, HMPI punya kontribusi untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh khalayak masyarakat. Wah, ini loh, Anda masuk ada kelompok miskin dan rentan miskin, jangan takut. Pemerintah hadir untuk memberikan beasiswa yang disebut dengan KIP kuliah. Apalagi dengan skema yang sekarang itu kita akan berikan dia kuliah di kedokteran pun yang mahal. UKT-nya itu kita akan bayarkan maksimal 12 juta. Artinya sekarang kita sudah bukakan ruang-ruang anak-anak yang miskin itu dulu. Kalau anak-anak yang miskin, mentang-mentang dia miskin, dia kuliah di perguruan tinggi pinggiran. Dia kuliah di program studi yang akreditasinya ya misalnya C. Sekarang tidak lagi seperti itu. Dengan episode ke-9 Merdeka Belajar, ya, oleh Mas Menteri menyebutkan KIP Kuliah Merdeka. KIP Kuliah Merdeka itu adalah KIP program di mana anak-anak miskin bisa kuliah di program perguruan tinggi terbaik, ya, di program studi terbaik, di akreditasi A, kita akan jaminkan biaya pendidikannya. Dia bisa kuliah di Jawa misalnya atau di luar Jawa, bisa kuliah di daerah-daerah mana saja, terserah. Biaya hidupnya kita akan tanggung sesuai dengan berapa biaya kemahalan yang ada di daerah itu. Nah, saya berharap ini sekedar hanya gambaran saja untuk KIP kuliah. Mungkin kalau ada kesempatan ya, mungkin kita akan bahas khusus tentang program KIP kuliah. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kawan-kawan. Mohon maaf kalau saya tidak bisa lama bergabung dengan kawan-kawan. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab 1-2 mungkin bisa saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Monika. Dengan materinya tadi sangat berisi. Selanjutnya mari kita sambut dengan materi selanjutnya oleh Dr. Imam Sujadi, MSI. Tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pengurus HMPI cabang Nusra, terima kasih banyak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung dengan teman-teman anggota HMPI di Nusra. Yang saya hormati para teman narasumber, Bapak Dr. Yudin, Pak Murni, ya, salam kenal. Mudah-mudahan silaturahim kita berlanjut di lain waktu, dan meskipun kita saat ini hanya berjumpa lewat Zoom, mudah-mudahan di suatu saat saya bisa berkunjung ke Nusa Tenggara untuk bisa ketemu dengan Bapak semuanya. Mohon izin pada kesempatan ini saya akan share PPT saya. Panitia mohon izin saya bisa menyampaikan ini ya. Sudah bisa Pak? Sudah, oke. Ya Pak. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara peserta yang saya hormati, panitia memberikan kepada saya terkait tentang tantangan pendidikan di era new normal begitu. Saya mencoba untuk tidak menggunakan istilah new normal karena saya punya keyakinan bahwa kita tidak akan kembali ke zaman normal seperti yang ada itu. Maka yang ada adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi saya lebih cenderung menggunakan istilah kebiasaan baru daripada new normal begitu. Karena saya yakin bahwa kebiasaan yang dulu sebelum masa pandemi itu tidak akan kita jumpai lagi. Kondisinya sudah akan sangat berbeda. Peserta yang saya hormati, apa yang akan kita bahas? Mungkin saya akan mencoba memberikan rambu-rambu. Yang pertama mungkin latar belakang, yaitu tentang apa tantangan abad 21. Kemudian yang kedua terkait dengan sekilas tentang adaptasi kebiasaan baru. Kemudian solusinya seperti apa? Salah satunya adalah kita menghidupkan Tri Pusat Pendidikan lagi
Jadi kalau gaungnya tentang Tripusat Pendidikan itu dulu ada, sekarang bagaimana itu kita hidupkan kembali. Kemudian ketika dalam pembelajaran di sekolah, apa yang harus dilakukan terkait dengan pembelajaran di sekolah itu. Dan terakhir nanti apa sih sebenarnya yang akan diidam-idamkan dari pendidikan ini. Karena ini masih bulan Mei, masih hangat-hangatnya kita bicarakan tentang Hari Pendidikan Nasional, maka saya banyak mengutip tentang apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Saya awali bahwa kalau kita dulu membaca salah satu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Dan ini terbukti bahwa ketika kita dulu sekolah, kita tidak akan membayangkan bahwa akan ada seperti ini begitu. Jadi kalau dulu yang ngajar kita ketika mungkin saya di SMA, guru kami mungkin tidak berpikir bahwa kami besok tuanya akan menghadapi seperti ini. Maka yang terjadi itu ada perubahan yang akan bisa dibekalkan kepada para siswa itu seperti apa? Yaitu siapnya mereka beradaptasi dengan suatu perubahan. Karena ketika anak-anak saat ini belajar di SD misalnya, apakah 20 tahun lagi dia akan menghadapi situasi seperti ini? Untuk itulah masa pandemi ini paling tidak mengingatkan kita tentang apa sih perlunya ketika kita melakukan proses pendidikan atau pembelajaran yang dipersempit seperti itu, kita perlu membekali mereka untuk bisa hidup pada zamannya itu. Nah, terkait dengan hal seperti itu, maka negara juga seperti itu. Jadi ketika tahun 2015 misalnya, ada 10 keterampilan yang memang dibutuhkan ketika masa-masa tahun 2015 begitu. Terkait dengan complex problem solving, kemudian critical thinking, dan saat itu barangkali creativity itu masih ada pada urutan yang ke-10. Tapi apa yang terjadi di tahun 2020 bergeser, ya, bahwa critical thinking, creativity itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan di tahun 2020 itu. Jadi 5 tahun ini sudah akan berbeda begitu ya. Maka ketika kita akan melakukan satu proses pendidikan, apa yang akan kita jumpai di nanti tahun 2045 misalnya di zaman keemasan itu, zaman Indonesia 100 tahun Indonesia merdeka, mau seperti apa gitu kan. Nah, ini tentunya yang perlu dicermati oleh siapapun yang bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, tantangan seperti critical thinking, creativity yang masih lemah dan itu dibutuhkan seperti itu, maka negara tentunya dalam hal ini Kemendikbud berusaha bagaimana supaya keterampilan ini bisa dipunyai oleh siswa. Itu tantangan yang pertama terkait dengan kehidupan sebelum pandemi itu muncul. Nah, kalau kita lihat di keterampilan-keterampilan di abad 21 misalnya ya, ada tentang 4 literasi dasar, ada terkait dengan kompetensi. Jadi literasi dasar ada literasi membaca, ada literasi matematika atau literasi numerasi gitu ya, ada literasi tentang sains, ada literasi ICT yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Murni tadi bahwa kita memang sudah saatnya seperti itu ya. Ada financial literacy, ada cultural and civic literacy. Ini adalah literasi dasar yang memang dibutuhkan oleh para siswa yang hidup di abad 21 ini. Ada hal lain seperti tentang keterampilan. Ada critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration atau yang dikenal 4C ini juga betul-betul dibutuhkan dalam rangka belajar sepanjang hayat. Namun demikian, hal itu semua akan berjalan baik, tentu perlu diimbangi dengan karakter quality. Ya, tentang
bagaimana curiosity orang itu, punya rasa ingin tahu yang baik, punya kepemimpinan yang baik, punya awareness tentang sosial dan cultural gitu ya. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan di abad 21 ini. Jadi kalau kita saat ini mengajar, menyiapkan anak-anak untuk bisa bertahan hidup di abad 21 ini, paling tidak mereka 6 literasi dasar ini harus mereka punya, 4 kompetensi ya, keterampilan terkait dengan 4C ini harus mereka punya, dan mereka harus punya karakter yang baik. Shock negara terkait dengan beberapa hal yang ini masih lemah, ini membuat pemerintah yang kalau kita lihat presiden dan wakil presiden itu dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019, kemudian di tanggal 23 Oktober 2019 sudah diumumkan tentang Kabinet Indonesia Maju, dan saat itu pemerintah sudah menetapkan bahwa di tahun 2020 sampai 2024 untuk mendukung profil Indonesia Maju, Kemendikbud telah merumuskan profil pelajar Pancasila yang akan dicapai di tahun 2024. Apa yang ada di sana? Yang terkait dengan bagaimana bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kemudian punya sifat gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini saya pikir dituntut untuk mencapai tantangan abad 21 tadi yang mulai tahun 2020, 10 skill yang memang harus dikuasai oleh masyarakat seperti itu. Di bulan-bulan awal Januari 2020, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang intinya apa? Mau mendorong masyarakat kita untuk mencapai seperti itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian? Pada tanggal 3 Desember 2019, Indonesia yang mengikuti PISA sejak tahun 2000, hasil PISA di 2018 diumumkan. Dan Indonesia mungkin shock juga karena ada di 72 dari 77 negara. Ini adalah shock pertama kali bahwa kalau kita lihat PISA itu adalah satu alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, khususnya terkait dengan bagaimana orang itu mempunyai literasi tentang membaca, literasi sains, literasi numerasi, itu diukur dengan menggunakan PISA itu. Dan itu posisi kita sangat jelek. Kalau kita lihat di tahun-tahun mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2018, kegiatan PISA 3 tahunan itu, kita betul-betul berada pada posisi yang rentangannya jauh sekali dengan rata nasional. Satu tentang membaca. Tadi Pak Muni juga menyampaikan bahwa informasi yang ada saat ini itu hanya mungkin mereka itu dengan mendapatkan cara dengan membaca begitu. Tapi apa yang terjadi? Kemampuan membaca kita itu rendah. Bisa membaca tapi tidak literat. Ya mungkin contohnya sederhana saja misalnya. Ketika mungkin pemerintah memerangi kesehatan ya dengan cara bagaimana supaya orang bisa hidup sehat misalnya. Iklan rokok misalnya ditulisi di sana, merokok membunuhmu, merokok dapat menyebabkan impotensi dan sebagainya seperti itu. Ya, membaca yang membaca begitu kan. Tetapi apa yang terjadi adalah kita banyak yang tidak literat. Artinya setelah membaca tahu tentang bahayanya rokok, bukan berhenti merokok tapi berhentilah membaca tentang bahayanya itu kan gitu. Nah, di lain-lain juga sama saja seperti itu. Yang terkait dengan literasi matematika, yang terkait dengan literasi sains, kita jauh menurun seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2018, hasilnya lebih jelek daripada tahun 2015. Lebih jelek dari tahun 2009. Hal seperti inilah yang membuat
tantangan bagi bangsa Indonesia, khususnya Kemendikbud, bagaimana untuk mengangkat mereka. Posisi pendidikan kita seperti itu, di mana ketika saat ini pendidikan itu sudah menyinggung pada sektor lain ketika hasil-hasilnya seperti ini, gitu. Ketika bulan Desember seperti itu, mungkin negara berpikir sudah susah seperti itu, barulah pada 11 Desember akhirnya ada kebijakan yang terkait dengan Merdeka Belajar tadi. Salah satu hal yang pertama kali dihapus apa? Yaitu tentang ujian nasional, begitu ya. Jadi ketika pertama kali dipikirkan di 7 Februari tahun 2020 itu muncullah SE Mendikbud nomor 1 tahun 2020 tentang bagaimana kelulusan itu diatur. Bagaimana penerimaan peserta didik baru itu diatur. Ibaratnya begini, kita sudah sekian lama mengukur hasil belajar dengan UN. UN rata-rata kelulusan nasional mungkin 98,9%. Tetapi ketika kita mengikuti PISA, kita ranking 72 dari 77 negara, begitu. Ini memprihatinkan. Karena apa? Ternyata pendidikan itu mengacu pada evaluasi yang diberikan. Maka salah satu langkah berani pemerintah ini adalah mengukur kelulusan itu dengan tidak menggunakan ujian nasional. Supaya apa? Guru-guru itu merdeka dalam melakukan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi siswa itu. Timbul pertanyaan lagi, nah nanti kalau tidak ada UN terus bagaimana ketika harus masuk ke pendidikan yang lebih tinggi, begitu kan? Maka diatur dengan sistem zonasi. Siapa yang ada di zona itu, dia bisa masuk ke zona yang ditetapkan. Dengan seperti itu akhirnya satu langkah yang ingin diharapkan oleh pemerintah, dengan harapan apa nantinya? Mengubah sistem ujian nasional dengan asesmen nasional yang berfokus pada bagaimana tentang kemampuan literasi dan kemampuan numerasi siswa. Nah, ketika kita beranjak pada dua hal itu, kita berpikir begini, kalau UN hasilnya bagus, kemudian ketika kita ikut dalam forum internasional jelek, gitu ya, maka ibaratnya adalah seperti orang melatih sepak bola saja. Ketika dilatih bagaimana tim Anda, wah tim saya bagus, kerja individualnya bagus, kerja timnya bagus, begitu. Tapi belum pernah tanding, gitu kan. Ya, ketika tanding kalah, begitu. Nah, inilah yang diinginkan dengan beberapa surat edaran seperti itu, dengan harapan di tahun 2021 yang awalnya akan ada PISA lagi untuk 3 tahunan itu, kita sudah akan semakin baik. Pemikiran seperti itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dan para peserta seminar, di bulan Maret, tepatnya tanggal 24 Maret 2020, ya, karena di bulan Februari kita ada pandemi COVID-19 dan COVID-19 saat itu sangat pesat perkembangannya, dan di tahun 2020-24 Maret inilah muncul SE Mendikbud nomor 4 2020 tentang kebijakan belajar dari rumah. Ini adalah shock yang kedua. Jadi shock pertamanya adalah hasilnya jelek, kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengejar seperti itu. Tiba-tiba sekolah harus dihentikan. Dan ketika 13 April 2020 ditetapkanlah bencana nasional, di mana kita berada pada kondisi khusus. Nah, kalau ada pada kondisi khusus, itu kurikulumnya isinya juga khusus, penilaiannya juga khusus, pembelajarannya juga khusus. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyebab latar belakangnya kenapa kita ada permasalahan-permasalahan ketika masa pandemi itu. Jadi kalau kita lihat perkembangannya adalah ketika sebelum pandemi, di bulan Januari itu sudah giat-giatnya mengatur pembelajaran dengan mengadopsi pembelajaran untuk berpusat pada siswa, menguatkan literasi, menguatkan keterampilan abad 21, melakukan penilaian dengan menggunakan assessment for learning, assessment as learning, dan tidak hanya pada assessment of learning seperti itu, tetapi
dengan adanya pandemi seperti ini, maka semuanya berubah. Situasi pandemi bukan situasi normal. Isi pembelajaran yang ada juga saat itu masih bingung. Hampir semua komponen tidak siap seperti ini. Tidak ada yang pernah punya pengalaman planning melaksanakan pendidikan dengan kondisi seperti ini. Penilaiannya mau seperti apa? Pembelajarannya mau seperti apa? Maka saat ini yang terjadi adalah adanya defisit capaian. Baik capaian terkait dengan sikap, capaian terkait dengan pengetahuan, dan capaian terkait dengan keterampilan. Kemarin berpikirnya bahwa pandemi ini berjalan 1 semester selesai. Tapi faktanya tidak. Semester ini masih jalan lagi dan kondisinya tidak begitu baik. Ini diharapkan bulan Juli besok sudah berjalan dengan baik seperti itu. Tetapi apa Bapak Ibu dan peserta yang saya hormati, kita juga belum tahu apakah Juli besok, Agustus itu kita sudah bisa masuk seperti yang kita inginkan. Kalau toh masuk nanti, juga tidak akan mungkin masuk seperti sekolah yang ada pada sebelumnya seperti itu. Maka kita harus siap hidup pada situasi baru ini. Situasi baru ini penuh tantangan yang kita semuanya tidak siap menjalaninya seperti itu. Untuk itu ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan sikap atau karakter. Bagaimana penguatan sikap atau karakter itu? Salah satunya adalah menguatkan kembali Tripusat Pendidikan. Yaitu bagaimana sikap atau budi pekerti atau karakter siswa itu dipahami atau dikuatkan. Bagaimana kita mencoba supaya pengalaman-pengalaman mereka terkait dengan hal ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Dan bagaimana penghayatan yang harus dia lakukan supaya penguatan karakternya ada. Inilah peran dari keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam rangka untuk menguatkan karakter seperti ini. Kalau kita lihat di keluarga adalah tempat pertama bersamainya budi pekerti. Jadi bagaimana disiplin, bagaimana jujur, bagaimana dia harus bisa bergotong, berempati pada orang lain. Dia bisa punya rasa syukur, punya ketakwaan pada Tuhan. Keluarga inilah yang harus memulainya seperti itu. Jadi sesuatu hal yang mungkin saat ini menjadi perhatian kita semua, keprihatinan kita. Saya melihat di tetangga saya misalnya, ada siswa SD yang sibuk itu justru bapak ibunya ketika harus mengerjakan tugas. Nah, apakah seperti ini contoh bahwa anak-anak itu harus bertanggung jawab pada pekerjaannya? Apakah contoh jujur itu dia dapatkan ketika masa pandemi seperti ini? Ini yang paling berat mestinya kerjasama keluarga untuk mewujudkan pekerti seperti ini. Berikutnya lagi adalah sekolah. Sekolah tentunya kalau dulu PASO, sekolah bisa menguatkan melalui kurikuler, melalui kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Sekarang ekstrakurikuler tidak ada. Tidak bisa berjalan. Yang ada kurikuler pun dengan cara yang terbatas. Bagaimana inovasi guru di sekolah supaya dia bisa menguatkan lagi, menghayati nilai-nilai karakter yang ada di keluarga itu dibangun dengan ilmu yang ada di sana. Peran berat lagi adalah masyarakat. Masyarakat merupakan tempat pendidikan budi pekerti yang beragam fungsinya dan pada umumnya kurang terkendali. Ketika anak-anak di rumah melihat bahwa untuk menghormati orang lain seperti ini begitu, tapi mereka dilihat di masyarakat, teman saya begitu juga tidak dimarahi orang tuanya begitu. Inilah benturan-benturan ketika kita akan mendidik anak-anak kita, tetapi tidak klop antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk itu salah satu solusinya terkait dengan bagaimana penguatan karakter ini, yaitu kerjasama yang baik antara keluarga, sekolah,
dan masyarakat. Siapa masyarakat yang ada di situ ya? Tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini perlu peduli terkait dengan hal seperti itu. Jadi misalnya kita sepakat misalnya, jam 7 sampai jam 8, 9 malam itu jam belajar masyarakat begitu. Ya kalau kita lihat anak-anak nongkrong, ya jangan dibolehkan, jam sekolah itu. Anak sekolah, jam sekolahnya ada, tapi dia bolos di warung sebelah sekolah begitu. Harusnya kalau masyarakat peduli, jangan boleh di jam-jam sekolah anak-anak itu nongkrong di situ. Kalau anak-anak itu belum masanya merokok, ya jangan diizinkan mereka beli rokok ketika anak-anaknya itu masih belum usia seperti itu. Nah inilah yang perlu kita bangun ke depan, konsistensi tripusat pendidikan antara keluarga, sekolah, masyarakat begitu. Nah bagaimana dengan pembelajaran yang di sekolah begitu ya? Kalau di sekolah tentunya satu, bagaimana pembelajaran itu berorientasi pada kurikulum. Kurikulum kita saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi, bukan kurikulum berbasis materi. Artinya sistem yang ingin dibangun itu adalah bagaimana siswa itu bisa berinteraksi dengan isi pembelajarannya. Bagaimana dia bisa interaksi dengan sesama peserta didik. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan pembelajar itu. Guru kuncinya adalah bagaimana dia bisa mengelola satu kelas yang beragam itu. Untuk dia bisa berinteraksi dengan siswanya. Ada yang punya gadget, ada yang tidak punya, ada yang jaringannya bagus, ada yang tidak. Nah bagaimana tugas mereka terkait dengan hal seperti ini? Saya mencoroti di sini memang ada pendekatan dan strategi pembelajaran yang bisa kita ambil. Kalau kita dalam masa pandemi ini idealnya pakai online. Tapi berat ketika semuanya harus menggunakan online. Kondisinya tidak sama. Tatap muka, full tatap muka juga tidak akan terjadi dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kita lihat sekarang survei aja mengatakan bahwa hanya berapa persen orang tua yang sudah mengizinkan anaknya ikut tatap muka. Maka perlu dicari pendekatan yang tepat untuk itu. Salah satu pendekatan yang tepat adalah blended. Gabungan antara tatap muka dengan tidak tatap muka. Tatap muka jangan hanya dimaknai dengan tatap muka secara langsung, tapi tatap muka secara virtual pun bisa dimanfaatkan seperti itu gitu ya. Ketika pendekatan blended learning diambil, strateginya seperti apa? Maka strategi yang mungkin bisa cocok itu adalah menggunakan flip learning atau flip classroom, yaitu model pembelajaran dengan terbalik. Jadi tentunya guru saat ini bisa menyiapkan bahan ajar dulu untuk dipelajari siswa di rumah. Bahan ajar itu bisa dikirimkan melalui WA, bisa dikirimkan melalui email, bisa dicetak untuk mereka dibawa pulang, seperti itu. Kemudian ketika bertemu di kelas yang saat ini 1 minggu itu hanya 2 jam, maka ketika 2 jam itu tidak lagi mengajar seperti ketika dulu ada di kelas biasa, namun di situ hanya memberikan penguatan-penguatan mana yang dibutuhkan dan mengecek sampai sejauh mana mereka itu bisa dilakukan seperti itu. Kalau perguruan tinggi tidak masalah, karena apa? UT itu salah satunya perguruan tinggi yang betul-betul memanfaatkan hanya online. Artinya ini mudah seperti itu. Karena apa? Tidak harus ada karakter yang dikuatkan di sana. Tapi bagaimana dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah? Maka tidak akan mungkin guru itu diganti dengan internet. Sikap karakter harus dibangun melalui teladan yang ada. Untuk itu saya mengacu pada konsepnya pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu apa sebenarnya? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu sebenarnya diinginkan apa? Ya dia mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu. Maka bagaimana sekarang pembelajaran di sekolah itu mengakui tentang perbedaan individual. Pembelajaran berorientasi pada proyek.
Pembelajaran berorientasi pada masalah. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh Ketua HMPI tadi, bahwa Mas Menteri sudah membuka tentang kesempatan-kesempatan yang ada di luar untuk diakui sebagai hasil pendidikan, karena mengacu salah satunya konsep pendidikan dari Ki Hajar ini, bahwa mereka diberikan kekuatan untuk menguatkan apa yang kodrat yang ada pada diri anak-anak itu untuk dikembangkan sesuai dengan kodratnya agar dia mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, apa implementasinya Merdeka Belajar menurut Ki Hajar di era milenial ini? Yang ditetapkan Ki Hajar adalah menggunakan sistem Among. Apa sistem Among itu? Jadi Among itu dari momong. Jadi momong itu kalau ibaratnya ayam kalau momong anaknya, ya dia akan ngajari makan itu ya dengan mematuk makanan. Tidak akan dia ngajari dengan menyosor seperti bebek atau angsa. Karena apa? Kodratnya alam anak itu seperti kodratnya anak ayam, ya diajari makan seperti ayam. Kodratnya anak kambing, ya makanya seperti kambing. Maka kalau kodratnya anak itu memang bakatnya itu dia musik misalnya, ya jangan dipaksa untuk les matematik begitu. Tapi ada kemampuan dasar yang harus dia punya. Kemampuan dasarnya itu memang harus ada. Tetapi untuk pengembangan diri, untuk seperti itu, maka mereka itu harus mengembangkan hidup lahir batin menurut kodratnya sendiri-sendiri. Pengetahuan, kepandaian jangan dijadikan tujuan, tetapi hanyalah alat. Jadi kalau belajar matematika itu, yang dibutuhkan apa misalnya? Bagaimana dia orang belajar matematika itu taat pada asas, konsisten pada satu aturan yang dihadapi seperti itu. Dan buah pendidikan itu apa? Matangnya jiwa yang dapat mewujudkan penghidupan yang tertib. Jadi menurut Ki Hajar, untuk dia bisa merdeka itu salah satunya itu adalah tertib. Tertib itu yang pertama kali. Ketika tertib, maka dia akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, tertib itu seperti apa? Jadi hasil pendidikan yang diidamkan oleh Ki Hajar itu adalah satu, tertib, damai, salam, dan bahagia. Jadi dalam kondisi apapun yang harus diperhatikan pertama kali adalah tertib. Jadi ketika saat ini anak-anak itu belajar di rumah, maka satu, tertib. Kapan dia harus belajar? Bukan jamnya sekolah dia main sepedaan pergi. Tidak akan berhasil anak seperti itu. Maka yang perlu pertama adalah tertib. Tertib dalam hal apa? Dalam bicara dan dalam bertindak. Jadi kalau saya sudah tertib bicara, saya tidak akan menyakiti orang lain, itu tidak boleh. Maka saya akan bertindak tidak akan menyakiti orang lain. Tertib bicara dan tertib bertindak itu hal yang harus diwujudkan dalam kehidupan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Untungnya apa setelah dia tertib itu? Kalau dia tertib lahirnya, maka batinnya itu akan damai. Saya tidak pernah nyakiti orang lain, maka saya tenang. Ketemu dengan teman ya enak aja, saya tidak punya salah. Maka saya akan tenang dan tentram hidup saya. Dan saya akan mampu mengendalikan hidup saya. Karena saya tidak, saya kok ketemu itu lagi ya. Karena apa? Saya tidak tertib bicara dan mungkin saya tidak tertib dalam bertindak. Nah, ketika saya sudah damai seperti itu, yang ada itu adalah salam. Saling mendoakan. Oke, salam sukses, kamu sehat. Itu seperti itu yang diinginkan. Kalau orang hidupnya tertib, batinnya damai, saling mendoakan, dia akan bahagia. Kalau bahagia itu apa? Dia pasti akan berpikir positif. Menyadari bahwa setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Orang akan hidup sederhana dan tentunya yang paling penting adalah pandai bersyukur atas rahmat Tuhan itu. Jadi untuk jadi pelajar Pancasila tadi yang salah satunya itu adalah dia bisa bertakwa pada Tuhan, berbudi pekerti yang baik. Di sekolah tidak cukup dengan dia hanya berdoa di awal pembelajaran. Itu biasa begitu. Tapi bagaimana dia melihat bahwa tanaman yang mati itu karena dia ciptaan Tuhan, Anda diberikan syukur bahwa Anda itu bisa hidup dengan menghirup udara. Bagaimana menjaga supaya tanaman itu hidup tidak rusak? Bagaimana hewan itu yang masing-masing
punya peran sendiri-sendiri untuk Anda jaga. Supaya apa? Kalau hewannya ada, hamanya tidak akan meluas, ekosistemnya jalan, petani akan untung ketika dia bercocok tanam. Ini yang dinamakan mensyukuri nikmat Tuhan. Dan ini saya pikir yang perlu kita ambil pesan terakhir dari Ki Hajar, bahwa anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik itu apa? Sebagai fasilitator, hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Kita nggak akan bisa memaksakan kodratnya dia seperti apa, maka berilah kemerdekaan kepada mereka untuk menjalani apa yang dia inginkan sesuai dengan kodratnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam Sujadi atas materinya. Selanjutnya materi yang ketiga ya, materi yang terakhir oleh Andes Yudi Cintriadi MPD. Tempat dan waktu kami persilakan. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Halo Pak, mic-nya bisa ditekan Pak. Halo Pak. Pak, mohon maaf Pak. Di situ ada yang logo mic-nya Bapak. Jadi maaf Pak, belum terdengar Pak. Bisa masuk suaranya ya? Iya, sudah bisa Pak. Ya, nggak tahu nih, pakai mic-nya malah nggak bisa. Iya Pak, di situ ada pengaturannya Pak. Udah nggak mau pakai itu aja Pak. Baik, makasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam seminar nasional yang berkaitan dengan tantangan kita dalam menghadapi new normal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang kedua, saya menyampaikan titip salam kepada Pak Dr. Imam Sujadi, tadi mahasiswa Bapak S2 bimbingannya, Pak Saudara Habib, tadi bilang ke saya bahwa itu adalah pembimbing saya waktu S2. Saya izin untuk share screen ya untuk
Ya, tadi sudah banyak dibahas yang berkaitan dengan pendidikan sesuai dengan moto pendidikan yang disebarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, tadi oleh Pak Imam sudah banyak diulas, saya tidak akan banyak mengulas tentang itu. Saya kebetulan memang membuat 2 slide. Slide pertama itu hampir sama dengan Pak Imam tadi, ada tentang undang-undang dan Ki Hajar Dewantoro. Cuman karena saya lihat judulnya ini sama, yang berkaitan dengan tantangan pendidikan di era new normal, saya mencoba membahas tentang tantangannya, tapi permasalahan dan solusi yang secara real yang kita dapat di lapangan. Ya, Presiden kita, Joko Widodo, kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini, itu adalah keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Kalau tadi Pak Imam menyebutkan tadi adaptasi kehidupan baru. Nah, di sini kalau kita melihat dengan kondisi pandemi seperti ini yang sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal bulan Maret tahun 2020 yang lalu, di mana Indonesia ini kemudian dihadapkan pada masa pandemi dengan melihat berbagai sektor kehidupan yang banyak sekali lumpuh. Salah satunya itu adalah bidang pendidikan, di mana bidang pendidikan ini negara berkewajiban mencarikan solusi demi keberlangsungan pendidikan agar proses pembelajaran ini tidak terhenti. Artinya bahwa dengan kondisi seperti ini masih banyak strategi-strategi yang digunakan oleh pemerintah supaya proses kegiatan belajar dan pembelajaran ini dapat berlangsung secara tertib dan secara kontinu. Nah, dengan kegiatan belajar mengajar yang tidak berlangsung dengan tatap muka kita di sekolah, sekarang ada pembelajaran baru, yaitu pembelajaran jarak jauh. Walaupun tadi sudah disinggung, pembelajaran di kampus UT, itu pembelajaran dengan jarak jauh itu sudah lama dilaksanakan. Dengan adanya kondisi seperti ini, Indonesia mau tidak mau menjalankan proses kegiatan belajar dan pembelajaran ini dengan pembelajaran jarak jauh, di mana peserta didik belajar dari rumah dan guru juga, orang tua juga ada di rumah. Nah, sehingga proses pendidikan kita ini bisa berjalan normal apa tidak. Kalau kita melihat pendidikan dewasa ini, pendidikan kita ataupun pemerintah sampai saat ini selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan kita secara terus-menerus. Upaya-upaya itu terus dilakukan, ya. Bagaimana peran pendidikan ini dalam mengembangkan sumber daya manusia itu terus dilakukan. Karena semua ini tidak lain adalah untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Kalau kita melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita ini, misalnya, ini saya coba kerucutkan ke dalam beberapa bingkai. Yang pertama, rendahnya sarana fisik, kualitas guru, rendahnya prestasi siswa. Ini tidak kita
tidak kita pungkiri lagi. Sarana fisik sekolah kita, kalau kita bandingkan antara dengan kota dengan di desa, itu jauh sekali. Begitupun dengan kualitas gurunya, begitupun dengan prestasi siswanya. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini, ya, dengan kondisi COVID-19 seperti saat ini, di mana pembelajaran harus pembelajaran jarak jauh, maka akan memperburuk, ya, proses kegiatan belajar dan pembelajaran di sekolah. Jangankan hanya prestasi siswa, prestasi mahasiswa pun dengan kondisi pandemi saat ini itu sangat menurun. Tadi Pak Imam sudah juga menjelaskan bagaimana seorang guru menyiapkan bahan bacaan, terus itu apakah dibagikan melalui WA, dicetak, di-online-kan, dan sebagainya. Semua itu sudah dilakukan. Tapi kembali lagi kepada siswanya, kembali lagi kepada mahasiswanya. Bagaimana cara mereka beradaptasi dengan kondisi seperti ini? Bagaimana cara mereka belajar dengan kondisi seperti ini? Ini membutuhkan waktu yang sangat banyak, yang sangat panjang. Sehingga permasalahan-permasalahan ini tidak bisa kita atasi dalam sekejap mata saja. Selain itu, kita bisa juga melihat rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan, ini menjadi masalah tersendiri lagi. Tadi Pak Dr. Munika tadi ada yang menjelaskan bagaimana anak-anak yang miskin, ada yang berprestasi, mampu sekolah di sekolah yang memiliki akreditasi A. Karena kalau kita melihat kondisi saat ini, dengan kampus Merdeka Belajar saat ini, pemerataan belajar kita apakah sudah bisa dilaksanakan secara penuh? Ya, mudah-mudahan ke depannya kesempatan pemerataan pendidikan ini bisa dilaksanakan. Tadi salah satu ada beasiswa KIP kuliah tadi. Ya, itu bisa membantu siswa sehingga adanya pemerataan pendidikan, baik itu di golongan menengah ke bawah maupun ke golongan menengah ke atas. Kalau kita melihat misalnya di perguruan tinggi, biaya SPP atau UKT itu sangat jauh antara sekolah atau kampus yang berada di kota dengan yang berada di desa, yang berada di Nusa Tenggara ataupun yang berada di Jawa, ataupun kampus yang sudah berbadan hukum. Ya, SPP-nya itu kalah gaji kita, bisa 2 kali lipat gaji kita SPP mereka 1 semester. Nah, ini kan tidak ada, tadi sudah juga disebutkan, kesempatan mereka untuk mau belajar dari orang miskin, ya sekolahnya di sekolah pinggiran. Nah, tapi dengan adanya seperti ini, mudah-mudahan pemerintah tetap selalu memberikan atau memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di pinggir untuk tetap melakukan meningkatkan pendidikan mereka. Ya, tidak hanya pada sekolah pinggiran tadi, tapi mereka juga bisa masuk ke kota. Sehingga apa? Biaya pendidikan itu tidak menjadi masalah. Sehingga pemerataan pendidikan juga tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan pemerintah dengan segala bentuk penyelesaian permasalahan pendidikan kita bisa diatasi step by step. Nah, kita ingin melihat, dengan melihat permasalahan tadi, bagaimana solusi masalah pendidikan kalau kita melihat dengan pendidikan new normal tadi. Pendidikan yang karakter harus lebih ditekankan, bukan yang berorientasi pada nilai. Memang kalau kita di dalam saat kondisi seperti ini, pendidikan karakter juga perlu juga sebagai dasar kita untuk melihat bagaimana sih model pembelajaran kita yang dilaksanakan, terus bagaimana perilaku siswa di rumah yang belajar ini seperti apa. Kalau lihat di poin nomor 4, peran orang tua antara di rumah dan di sekolah, di sini juga akan sulit. Orang tua memiliki kesulitan sendiri untuk mengajarkan anaknya ketika dia dengan
pembelajaran jarak jauh. Orang tua punya peran ganda. Selain orang tua juga berperan sebagai guru untuk anak-anaknya. Kalau kita melihat seperti ini, banyak yang terjadi real di lapangan itu bahwa orang tua tidak mampu mengajarkan anaknya. Syukur kalau orang tuanya itu dari kalangan pendidik. Syukur kalau orang tuanya ini memiliki pendidikan tinggi. Nah, bagaimana dengan orang tua yang tidak sekolah? Orang tua yang dengan sekolahnya cukup sampai SMA, apa ia bisa mengajarkan anak-anaknya lebih dari seperti yang dilakukan guru di sekolah? Nah, ini menjadi permasalahan sendiri. Sehingga kita di dalam mencari solusi di masalah pendidikan ini, bagaimana peran orang tua ini bisa dimaksimalkan, ya. Mungkin bisa ada sekolah bisa memberikan pemahaman tersendiri. Karena apa? Permasalahan yang dihadapi orang tua ini adalah guru banyak memberikan tugas kepada siswanya, sehingga orang tua ini tidak bisa mengerjakan yang lain. Kalau dilihat pada poin pertama, berorientasi kepada nilai, saat ini kita tidak berorientasi pada nilai. Kalau kita berorientasi pada nilai, maka nilai yang diberikan oleh siswa kita ketika misalnya guru memberikan tugas, nilai yang didapat itu apakah murni dari nilai siswa? Apakah murni dari nilai orang tua? Karena yang mengerjakan kadang-kadang orang tua. Nah, ini juga yang harus kita carikan solusinya, sehingga di dalam proses kegiatan pembelajaran kita dengan kondisi saat ini bisa terlaksana. Nah, kalau tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Imam, ya, berkaitan dengan undang-undang, berkaitan dengan ini sekolah taman siswa yang diluncurkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Mungkin Anda masih ingat Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Ini bagi orang pendidikan ini tidak akan lupa, tidak akan pernah tidak ingat dengan semboyan-semboyan ini. Ini disadari atau tidak, kalau kita melihat pada permasalahan tadi, Ingarso Sungtulodo, ini merupakan penanaman karakter melalui revolusi akhlak dan revolusi mental menjadi poin pertama yang diperjuangkan. Nilai karakter, santun, bertanggung jawab, cinta tanah air, disiplin, dan lain-lain itu merupakan nilai yang ditanamkan melalui keteladanan. Disadari atau tidak, hanya dengan keteladananlah nilai-nilai itu sampai kepada para siswa. Tidak ada artinya kalau guru hanya berkoar-koar di depan kelas tentang nilai-nilai tadi, bila guru sendiri tidak dapat tampil menjadi figur yang diteladani. Jadi kita harus bagaimana menjadi contoh buat anak didik kita. Ing Madio Mangunkarso. Nah, dengan moto ini sesungguhnya para guru itu tengah membekali para siswa dengan semangat kompetisi yang kuat. Daya karsa adalah semangat juang meraih kemajuan. Semangat untuk berkompetisi, kalau kita melihat pada abad 21 ini, mesti dihidupkan kembali. Kompetisi abad 21 yang meliputi kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, ini ditumbuh kembangkan dengan teknik ini supaya guru sebagai bagian dari komunitas kelas yang bertanggung jawab untuk menanamkan kompetensi pada abad 21 ini kepada para siswanya. Ki Hajar Dewantoro secara sadar meletakkan prinsip pendidikan yang membekali para siswa dengan daya juang yang kukuh sebagai bekal hidup mereka nanti di masa depan. Tutwuri Handayani. Moto Tutwuri Handayani ini memberi pesan bahwa para guru harus mampu menjadi motivator bagi para siswanya, menempatkan siswa di depan dan guru di belakang. Bukan berarti semangat guru mendidik, siswa boleh kendur walaupun berada di belakang. Tetapi bagaimana dengan kondisi kita saat ini?
kita tadi face to face berhadapan walaupun melalui virtual. Nah, dengan tuturi handayani, para guru berupaya memotivasi siswa itu untuk mengembangkan diri, bahwa guru bukanlah satu-satunya sebagai sumber belajar, dan yang paling benar yang diyakini oleh siswa. Masih ada buku, internet, lingkungan, pengalaman, itu juga menjadi sumber belajar. Ya. Nah, ini yang harus kita lihat. Disinilah peran guru kita untuk menggiatkan cinta literasi bagi para siswa. Penguasaan literasi dasar bagi siswa perlu ditumbuhkan sejak dini. Sehingga kalau kita melihat dengan kondisi pandemi saat ini, apa yang menjadi tantangan guru? Ada kemajuan iptek. Ya, banyak maaf, kadang-kadang guru yang sudah senior untuk memulai belajar dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini, ataupun dengan belajar menggunakan WA, Google Classroom, terus itu apalagi itu ada Google Meet, di sekolah itu ada namanya, kalau nggak salah itu kuisi apa saya lupa ada namanya itu. Nah, itu guru perlu belajar lagi pemahaman ini sehingga guru mampu mengikuti perkembangan zaman. Karena tantangan guru saat ini bukan hanya sebagian dari iptek, kenakalan siswa ya yang terus meningkat. Sekarang siswa justru lebih pintar daripada gurunya dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini. Contoh saja, misal kita kita ini punya kamera, punya handphone, ada kameranya. Selama ini kita hanya menggunakan handphone itu untuk berfoto, jepret-tret, sudah. Tetapi anak-anak kita yang saat ini dia mencoba dan sebagainya, foto kita yang awalnya bagus bisa dirubah menjadi mukanya jadi tirus, mukanya jadi bulat, mukanya jadi lonjong, rambutnya bisa berdiri dan sebagainya dengan cara-cara. Artinya apa? Bahwa pengetahuan siswa kita itu lebih cepat dipahami oleh anak-anak kita daripada kita yang orang-orang yang sudah tahu melek teknologi, justru kita ketinggalan dengan melek teknologinya siswa kita. Saya pernah dapat cerita, ada guru TIK, dia ingin mengajarkan, begini loh cara kita membuat Facebook, begini cara kita menghack Facebook orang. Sampai siswanya bilang, Pak, Bapak telat, kami sudah hafal Pak, untuk menghack Facebook orang, Facebook teman-teman kita. Artinya apa? Ternyata kemajuan pengetahuan siswa ternyata lebih cepat daripada gurunya. Nah, sekarang bagaimana dengan kemajuan ini, guru-guru kita bisa mensejajarkan ilmu pengetahuan dengan anak-anak ini berkaitan dengan teknologi ini. Karena anak-anak yang zaman sekarang memang mungkin sudah waktunya untuk belajar teknologinya dengan zaman milenial sekarang. Dibandingkan dengan zamannya kita dulu, handphone tidak punya, laptop tidak punya, kita pun mengetik tugas itu dengan pakai mesin ketik. Nah, ini juga harus kita pahami juga bahwa tantangan guru ke depan ini semakin berat. Yang berikutnya, gaya hidup para siswa yang mempengaruhi pola belajar. Nah, ilmu yang meningkat. Gaya hidup mempengaruhi pola belajar. Apakah kita dengan memberikan belajar dengan misalnya dengan buku online, kira-kira akan berpengaruh nggak pada pola belajar? Karena cara belajar siswa ini berbeda-beda, kemampuan siswa ini juga berbeda-beda. Tadi juga sudah sempat disinggung bahwa anak-anak di dalam satu kelas itu memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga anak-anak di dalam melihat pembelajaran ini, dengan melihat situasi seperti ini, mereka punya cara belajar yang sendiri-sendiri. Nah, untuk melihat itu, apa solusi untuk guru? Nah, guru ini sebenarnya kalau kita melihat solusi ini tidak menjadi bagian secara utuh. Tetapi ini kita melihat solusi ini berdasarkan apa yang kita lihat di lapangan.
guru itu harus tidak hanya sebagai mendidik, melainkan membimbing dan membina mental juga. Karakter dan kreativitas, hati-hati dalam memberikan hukuman. Ini sedikit-sedikit HAM. Nah, kebebasan guru kadang-kadang gimana ya? Dibandingkan zaman saya sekolah dengan saat ini, guru dulu kita dipukul tempeleng oleh guru itu biasa saja, supaya kita sadar, supaya kita lebih taat lagi dan sebagainya. Sekarang baru dicubit, dicolek sedikit saja, itu kena HAM. Nah, sehingga guru-guru juga akan berhati-hati walaupun ada undang-undang yang berkaitan dengan guru ini sendiri. Minimal guru di dalam memberikan hukuman ini sesuai dengan kesalahannya, tetapi tidak dalam bentuk fisik. Nah, inilah yang konsep yang terjadi saat ini. Ini guru harus siap berpikir kritis, kesabaran, kenakalan murid, nah ini semua sebenarnya menjawab tantangan-tantangan guru yang ada di depan tadi. Kalau kita kembali ke dunia pendidikan kita, Mas Menteri, selama dari masa COVID belajar dari rumah. Nah, ini kita lihat apa tantangan kita kalau kita belajar di masa pandemi seperti ini. Ketimpangan kemampuan antar siswa meningkat. Nah, potensi putus sekolah tinggi, beban kerja guru meningkat, kesulitan orang tua mengajar anak-anaknya. Ketimpangan kemampuan antar siswa juga ini bisa dilihat bahwa prestasi anak-anak itu antara yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Karena apa? Karena anak-anak di dalam satu daerah dengan daerah yang lain, di dalam sistem pendidikan itu juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga anak-anak juga memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, ini juga menjadi dasar kita bahwa pola pembelajaran kita ini tidak bisa kita samaratakan, karena siswa juga memiliki ekonomi yang bagus, itu juga akan mempengaruhi kemampuan siswa juga. Nah, dengan masa pandemik seperti ini, yang kedua potensi putus sekolah tinggi. Nah, kebanyakan anak-anak ini membantu orang tuanya. Dengan kegiatan dengan adanya masa pandemi seperti ini, anak-anak di rumah bukannya belajar, tapi bagaimana anak-anak membantu orang tuanya. Ini kalau kita melihat bagi anak-anak yang berada di daerah atau di desa, ya, sehingga belajar itu tidak menjadi kebutuhan utama. Ini tantangan juga untuk kita, ya, sebagai pendidik, baik di sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Yang ketiga, beban kerja guru juga meningkat. Ya, kalau kita jangankan hanya guru, dosen pun sama. Dengan beban kerja dengan masa pandemi, tugasnya sangat luar biasa. Kerjanya jadi ekstra juga. Ya. Kita kalau dibilang lebih capek kita online daripada offline. Nah, ini tantangan bagi kita supaya guru dan dosen itu benar-benar bekerja ya lillahi ta'ala, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tugas kita. Yang keempat, kesulitan orang tua mengajarkan anak-anaknya. Ini berkaitan dengan sistem pembelajaran, bagaimana anak-anak belajar di rumah, dengan bagaimana anak-anak belajar di sekolah, kesulitan orang tua mengajarkan anaknya, karena tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang sama, memiliki kemampuan yang sama, memiliki waktu yang sama untuk mengajarkan anak-anaknya. Sehingga ini menjadi tantangan-tantangan sendiri, dan kita mencari solusinya, sehingga nanti anak-anak kita benar-benar belajar sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak tentang materinya. Setelah sampai kita di penghujung acara, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Dipersilahkan untuk ada yang mau bertanya.
bisa open mic. Ya, saya. Mungkin saya Di atas nama saya. Atas nama Adi Prasetyo Prabowo. Oke, bisa dihitung Pak pertanyaannya. Bisa dilanjutkan? Bisa. Ya. Yang saya hormati narasumber Bapak Dr. Yudi dan Sujadi yang sangat luar biasa telah memaparkan materi tantangan pendidikan di era neonormal. Sangat luar biasa dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Begitu pula yang saya banggakan moderator beserta anggota webinar nasional HMPI Nusra. Jadi saya ingin memaparkan kondisi di lapangan bahwa hadirnya benalu pendidikan di era COVID-19 ini bagaikan petir yang tidak bisa kita hindari. Beberapa hal yang coba dilakukan oleh guru maupun dosen ya, terutama guru. Saya juga sebagai guru pernah menjadi guru di SMP Imam Bukhari Dompu. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan. Dan yang kami lakukan itu menjadi tantangan, terutama guru sulit untuk menilai secara efektif keterampilan siswa, baik keterampilan belajar, keterampilan menulis dan keterampilan berbicaranya. Khusus mata pelajaran bahasa Indonesia itu sulit menilai. Kemudian yang kedua, orang tua banyak yang mengeluh masalah isi paket internet. Nah, ini tantangan. Nah, tantangan semacam ini kalau masih dilakukan pembelajaran Zoom atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ, maka keluhan-keluhan semacam ini baik dari guru dan orang tua akan tetap ada. Nah, kalau untuk pembelajaran tatap muka, kami menerapkan pembelajaran kelompok belajar kecil atau KBK terbatas. Jadi KBK terbatas ini yaitu siswa yang ikut dibatasi beberapa orang. Misalnya dalam satu ruangan itu ada 30 siswa, maka kita bagi dua jadi 15 orang dalam satu ruangan dan harus mengikuti protokol COVID-19. Nah, itu model pembelajaran yang kami lakukan dalam pembelajaran tatap muka. Nah, saya ingin bertanya, apakah kelompok belajar kecil terbatas yang kami lakukan itu sangat efektif untuk menghadapi tantangan pendidikan di era neonormal ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Ini boleh dijawab oleh Bapak Yudi Citriadi. Dipersilakan Bapak. Halo Bapak Yudi. Udah masih pakai hands. Kalau misalnya Bapak Yudi kita komunikasinya kurang, Bapak Imam Sujadi, Bapak ada Bapak? Atau Bapak Muni? Pak Yudi, halo Bapak Yudi. Halo Pak. Pak Yudi boleh dijawab Pak? Handsetnya tolong dibuka lagi Pak, ya Pak. Saya connect-nya agak susah ini. Iya Pak, lebih baik mungkin bisa dituliskan pertanyaannya di chat.
Saya nggak dengar tadi pertanyaannya apa. Oke, boleh di itu. Di chat. Baik, Pak. Intinya aja boleh Kak Adi Prasetyo untuk inti pertanyaannya. Ya, inti pertanyaannya adalah apakah model pembelajaran kelompok belajar kecil terbatas efektif untuk dilakukan di era new normal ini, pembelajaran tatap mukanya? Iya, saya jawab sedikit ya. Saya hanya diikat tadi ada pembelajaran kelompok. Memang begini, model-model pembelajaran terutama di sekolah, mereka dikelompokkan dalam kelompok kecil. Di dalam kelompok kecil ini terbagi dari beberapa kelompok. Ya, satu kelompok itu mereka ini dikelompokkan berdasarkan rumah terdekat. Artinya di mana temannya dekatnya itu, yaitu menjadi satu kelompok. Memang kalau di dalam kondisi pandemik seperti ini, yang capek itu adalah gurunya. Karena apa? Gurunya harus mengunjungi satu persatu. Makanya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada tantangan sendiri untuk guru itu. Ya, karena guru harus berkunjung kepada kelompok-kelompok kecil itu di mana mereka tempat berkumpul. Karena kumpulnya ini tidak semua, karena misalnya satu kelas itu ada 20 orang apa 30 orang, misalnya seperti itu kan. Nah, yang terdekat rumahnya itu dibuat kelompok misalnya 5 orang atau 6 orang. Nah, siapa yang terdekat kelompoknya itu, itulah menjadi kelompok satu. Nah, kalau di kelompok yang sebelahnya lagi, yang dekat lagi lebih dekat dengan rumahnya itu menjadi kelompok sendiri lagi. Sehingga guru-guru ini mengunjungi siswanya itu kepada kelompok-kelompok tadi. Ada juga strategi lain yang dilakukan oleh guru. Gurunya tidak berkunjung, tetapi siswanya yang berkunjung ke rumah gurunya. Jadi gurunya itu standby, hanya menyiapkan materi, tempat untuk duduk, untuk belajar, walaupun di atas beruga, walaupun di pinggir sawah, dan sebagainya. Yang penting belajarnya enjoy. Nah, ini yang dilakukan oleh guru-guru yang ada khususnya di NTB ya, yang di Mataram saya beberapa kali berkunjung, berdialog bagaimana cara model pembelajaran. Kalau bertanya tentang kelompok kecil tadi ya seperti itu. Jadi gurunya yang berkunjung ke siswanya atau siswanya yang berkunjung ke gurunya. Nah, ataupun sebaliknya itu pun dilakukan bergantian. Jadi misalnya 2 minggu pertama gurunya yang berkunjung, 2 minggu keduanya siswanya yang berkunjung. Ya memang kalau dibilang capek ya pasti capek, dibilang butuh waktu ekstra ya pasti butuh waktu ekstra. Tapi inilah jiwa guru kita, semangat kita untuk memberikan kontribusi kita kepada anak-anak penerus cita-cita bangsa ini, tetap memberikan pembelajaran yang efektif, tetap memberikan materi walaupun memang kita kendalanya yang jadi kendala di sini adalah anak-anak menguasai materi itu yang sangat kurang. Karena apa? Mereka misalnya ketemu gurunya hanya 1 jam. Sekarang bukan 1 jam lagi. Anak-anak itu hanya ketemu gurunya itu hanya 30 menit. 1 jam itu sudah terlalu lama dalam satu kelompok itu. Karena banyaknya kelompok diakumulasi dengan jumlah jamnya guru itu tidak sesuai malahan. Nah, dengan mereka ketemu hanya 30 menit, mereka tidak cukup waktunya untuk belajar sama gurunya. Kembali lagi ke orang tuanya. Orang tualah yang mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Tapi kembali lagi, orang tua punya masalah sendiri lagi, sehingga butuh kerjasama. Nah, saya bersama teman-teman dengan mahasiswa saya, kalaupun kayak sekarang ini kan ada namanya KKP, ada namanya PPL, mereka kita bimbing bagaimana anak-anak kelompok ini mereka bisa belajar berkolaborasi dengan mahasiswa sambil berkunjung dan sebagainya. Nah, ini kita bisa memberikan celah-celah kepada siswa yang belajar, terutama belajar yang anak-anak yang tinggalnya jauh dan sebagainya. Ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, tetapi semua itu dengan semangat, dengan kemampuan guru-guru, dengan ideologi yang tinggi, sehingga bagaimana anak-anak ini bisa belajar. Terutama untuk anak-anak yang mau tamat, anak kelas 6 SD mau masuk SMP ataupun SMP masuk SMA ataupun yang mau tamat.
Nah, ini yang perlu diberikan pembelajaran yang ekstra. Contoh saja, anak-anak SD sekarang, mereka mau masuk SMP, hasil tryout pertama kemarin, ya, dari mungkin ada 9 atau 10 sekolah yang saya temui, itu nilai anak-anak bahasa Indonesia, matematika, sama Pancasila, itu rata-rata ada 80, ada yang 60, bahkan ada yang sampai Pancasilanya 40. Ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa bisa seperti ini? Padahal anak-anak sudah belajar. Nah, kembali lagi, wawancara lagi kita ya dengan anak-anak. Kenapa bisa seperti ini? Belajarnya sulit, Pak. Tidak pernah dipelajari. Padahal sudah dipelajari. Kembali lagi ke belakang. Ternyata kita dapatnya, ternyata mereka hanya belajar pada saat ujian. Orang tua hanya mengecek, ngontrol saja. Anaknya, kamu belajar. Sudah belajar belum? Sudah, tapi orang tua tidak mengecek anaknya itu belajar apa. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, permasalahan tersendiri, sehingga kita sebagai akademisi, teman-teman semua yang pasca sarjana ini mudah-mudahan memberikan kontribusi. Jangan kalau kita berpikir money oriented-nya kita hanya karena ke uang, mungkin tidak akan bisa jalan itu semua. Ini hanya mulai dari jiwa kita, dari diri kita, supaya apa yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kita, terutama yang masyarakat yang di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ini suaranya kecil sekali ya. Ya Pak, masih kecil Pak atau bagaimana Pak? Sudah besar? Pak, halo? Ya, mungkin sekian dari webinar pada sore hari ini, karena mungkin waktu di sana mungkin udah pukul 5:30 ya Pak, di Wita ya, di sana ya. Iya, mungkin kita sekian aja webinar pada sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, kalau mau bersapa-sapa senior-senior atau Bapak Dr. Andes. Terima kasih atas jawabannya Pak Yudi.